Presiden Jokowi menjadikan magnet di KTT G20. Kayak begini dibilang bukan siapa-siapa. Pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 sangat menarik untuk disimak. Tidak hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang pertemuan bergengsi dalam dunia internasional ini, tapi juga karena di sana ada sosok Jokowi. Ya, Jokowi hadir dalam KTT G20 ini kali ini bukan hanya untuk sebagai Presiden Indonesia, menjadi anggota dari negara-negara dalam kelompok G20, melainkan karena Jokowi saat ini menjabat sebagai ketua presidensi dari kelompok yang mewakili lebih dari 2/3 penduduk di dunia itu. Posisi tersebut semakin memberi pengaruh penting bagi Indonesia dalam dunia internasional yang tidak semakin menguat sejak dipimpin oleh Jokowi. Inilah yang rupanya menjadi pembeda dari suasana KTT G20 di Bali. Saya pun membaca beberapa pemberitaan bahwa di sela-sela pendataan agenda KTT G20 juga akan dilakukan beberapa pertemuan antara Jokowi dengan beberapa pemimpin dunia secara bergantian dalam rangka pertemuan bilateral yang membuat negara-negara dua negara. Hal yang menarik adalah munculnya pengakuan dari pihak Indonesia sampai kesulitan mengatur waktu untuk menyalipkan agenda pertemuan bilateral pada jadwal KTT G20 kali ini. Karena kabarnya beberapa pemimpin dunia itu ingin bertemu secara khusus dengan Presiden RI. Kondisi yang tidak mungkin terjadi seandainya Indonesia hanya dianggap sebagai negara berkembang biasa, lemah, dan tak berdaya atau dianggap bisa disetir oleh negara-negara luar khususnya Amerika Serikat. Memang kita tahu persis agenda apa yang dibicarakan oleh para pemimpin negara itu dalam pertemuan bilateral. Tapi kita bisa meyakini bahwa pertemuan itu pastilah untuk membahas hal yang penting tidak hanya bagi masing-masing negara, tapi juga untuk tujuan yang lebih luas. Jokowi seperti kita tahu memang menjadi magnet setiap kali ada acara internal nasional, baik di tingkat ASEAN, tingkat Asia, hingga tingkat dunia. Kita tentu masih ingat beberapa pemberitaan yang berada di media sosial online maupun media di mana posisi Jokowi saat foto bersama para pemimpin dunia kerap kali berada di area tengah dari kumpulan para pemimpin negara dunia itu. Minimal Jokowi berdekatan dengan pemimpin dari negara-negara besar dan kuat di Eropa maupun di Amerika. Jadi agaknya salah besar sampai hari ini masih ada yang menganggap bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa atau menganggap bahwa Jokowi itu tidak berpengaruh atau hanya presiden dari negara berkembang seperti Indonesia. Yang belum lama ini seolah orang kepala daerah bahkan terkesan malu untuk menyebut nama negerinya sendiri. Semakin bangga saya dengan Pak Jokowi. Saya pun semakin yakin bahwa untuk Pilpres 2024 nanti, posisi Pak Jokowi masih sangat penting dalam menentukan arah atau pilihan dari para pendukungnya akan bertuju pada calon penerus beliau setidaknya selama 5 tahun mendatang. Presiden Jokowi menjadikan magnet di KTT G20. Kayak begini dibilang bukan siapa-siapa. Pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 sangat menarik untuk disimak. Tidak hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang pertemuan bergengsi dalam dunia internasional ini, tapi juga karena di sana ada sosok Jokowi. Ya, Jokowi hadir dalam KTT G20 ini kali ini bukan hanya untuk sebagai Presiden Indonesia, menjadi anggota dari negara-negara dalam kelompok G20, melainkan karena Jokowi saat ini menjabat sebagai ketua presidensi dari kelompok yang mewakili lebih dari 2/3 penduduk di dunia itu.
Posisi tersebut semakin memberi pengaruh penting bagi Indonesia dalam dunia internasional yang tidak semakin menguat sejak dipimpin oleh Jokowi. Inilah yang rupanya menjadi pembeda dari suasana KTT G20 di Bali. Saya pun membaca beberapa pemberitaan bahwa di sela-sela pendataan agenda KTT G20 juga akan dilakukan beberapa pertemuan antara Jokowi dengan beberapa pemimpin dunia secara bergantian dalam rangka pertemuan bilateral yang membuat negara-negara dua negara. Hal yang menarik adalah munculnya pengakuan dari pihak Indonesia sampai kesulitan mengatur waktu untuk menyalipkan agenda pertemuan bilateral pada jadwal KTT G20 kali ini. Karena kabarnya beberapa pemimpin dunia itu ingin bertemu secara khusus dengan Presiden RI. Kondisi yang tidak mungkin terjadi seandainya Indonesia hanya dianggap sebagai negara berkembang biasa, lemah, dan tak berdaya atau dianggap bisa disetir oleh negara-negara luar khususnya Amerika Serikat. Memang kita tahu persis agenda apa yang dibicarakan oleh para pemimpin negara itu dalam pertemuan bilateral. Tapi kita bisa meyakini bahwa pertemuan itu pastilah untuk membahas hal yang penting tidak hanya bagi masing-masing negara, tapi juga untuk tujuan yang lebih luas. Jokowi seperti kita tahu memang menjadi magnet setiap kali ada acara internal nasional, baik di tingkat ASEAN, tingkat Asia, hingga tingkat dunia. Kita tentu masih ingat beberapa pemberitaan yang berada di media sosial online maupun media di mana posisi Jokowi saat foto bersama para pemimpin dunia kerap kali berada di area tengah dari kumpulan para pemimpin negara dunia itu. Minimal Jokowi berdekatan dengan pemimpin dari negara-negara besar dan kuat di Eropa maupun di Amerika. Jadi agaknya salah besar sampai hari ini masih ada yang menganggap bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa atau menganggap bahwa Jokowi itu tidak berpengaruh atau hanya presiden dari negara berkembang seperti Indonesia. Yang belum lama ini seolah orang kepala daerah bahkan terkesan malu untuk menyebut nama negerinya sendiri. Semakin bangga saya dengan Pak Jokowi. Saya pun semakin yakin bahwa untuk Pilpres 2024 nanti, posisi Pak Jokowi masih sangat penting dalam menentukan arah atau pilihan dari para pendukungnya akan bertuju pada calon penerus beliau setidaknya selama 5 tahun mendatang.